Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Excel Rapid CT, NIM saya 6193121018. Yang menjadi pembahasan di sini yaitu ilmu kesehatan mental. Objeknya manusia dan yang difokuskannya yaitu mental manusia. Apa yang dimaksud dengan mental? Banyak orang mengatakan ia bermental jelek, yaitu artinya perangai atau akhlaknya yang jelek. Dan yang kedua, kita tidak boleh menganut mental inlander, artinya kepribadian atau rendah diri. Dan yang ketiga, kalah mental sebelum bertanding. Nah, yang ketiga ini banyak orang mengatakannya pada orang-orang yang putus semangat dan ingin disemangati pada ajang-ajang pertandingan atau perlombaan. Dan yang keempat, itu adalah mental Pancasila, yaitu jiwa sosial. Arti dari kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sebagai perwujudan keharmonisan fungsi mental dan kesanggupannya menghadapi masalah yang bisa terjadi. Individu merasa puas dan mampu. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang, dan atau yang lain-lainnya yang berdampak negatif. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental pada dirinya. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan yang tepat, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Faktor kesehatan mental ada dua, yaitu ada internal bagian dalam dan eksternal bagian luar. Internal ada meliputi 4 faktor dalam, yaitu ada kondisi fisik, kondisi psikologis, keagamaan, dan sikap. Yang keempat ini adalah bagian dalam kesehatan mental. Dan yang kedua yaitu ada eksternal, yaitu luar, bagian luar. Meliputi 3 faktor, yaitu ekonomi, budaya, lingkungan keluarga, dan masyarakat, dan pendidikan. Aspek-aspek kesehatan mental ada 3, yaitu preventif, yaitu bersifat pencegahan dan dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, ada terapeutis, yaitu intervensi terhadap mental ringan, mencegah terjadinya gangguan mental. Yang ketiga, kuratif, yaitu intervensi terhadap penyesuaian diri dan ditangani oleh psikiater. Kepribadian. Keseluruh cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Contohnya, ada orang yang malu dan otomatis dia disebut orang sebagai orang pemalu begitu. Nah, dari sikapnya pemalu itu bisa diubah menjadi hal yang positif. Nah, ada kepribadian yang sehat dan ada kepribadian yang buruk. Yang mana kepribadian sehat yaitu mampu menilai diri sendiri secara
realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan berbahagia. Nah, bagaimana kita tahu untuk memiliki kepribadian yang sehat dan mental yang sehat? Nah, yang harus kita hindari yaitu kepribadian tidak sehat. Banyak orang yang tidak menginginkannya, bahkan hampir semua. Nah, yang dimana ciri-cirinya yaitu ada mudah marah atau tersinggung. Jika orang menegur dia otomatis tersinggung begitu. Itu yang disebut dengan pribadi yang tidak sehat. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Jika ada orang yang sulit mengatasi persoalan atau masalah, dia itu cemas duluan, lalu dia tidak mengerjakannya. Dan masih banyak lagi kriterianya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini, kita harus jagalah kesehatan mental kita. Kita latih gimana berkepribadian yang sehat, dan kita jauhi yang berdampak negatif tersebut. Sekian dari saya Excellence Rapid City. Saya ucapkan terima kasih.